Kelapa Gading. Saya mengucapkan selamat datang juga untuk jemaat yang ada di Zoom. Dan pagi hari ini kita siap mau beribadah, kita siap untuk bersuka cita, kita siap mau bersorak-sorai bagi Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami datang, kami siap Tuhan mau menghormati Engkau, kami siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau, kami siap kami mau memuliakan Engkau Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mau memulai ibadah kami pada hari ini. Hanya dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin, kita mau siap bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Amin. Come on. Woo-hoo.
Come on. Bisa kita katakan selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah
Tuhan pada pagi hari ini. Oh benar, Yesus besar dalam kita, amin. Kita masih tetap mau tinggal dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita masih tetap mau menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau turun di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau turun di hati kami. Biarlah pujian yang kami naikkan, biarlah penyembahan yang kami naikkan Tuhan, itu berbau harum di hadapan Engkau. Bahkan kami mau mengatakan, Christ alone, you are the cornerstone. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less Jesus' blood. than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone.
pergumulan pada kita semua pada pagi hari ini. Bagi saya, bagi kita semua yang merasakan lelah, letih, bahkan dalam pergumulan, lagu ini mengatakan bahwa Christ alone, the cornerstone. Bahkan harapan kita hanya dalam Tuhan, bukan pada tempat lain. Firman Tuhan berkata, datang kepada Tuhan. Karena hanya pada Tuhan kita mendapat kelegaan, kita akan dapat pelepasan. Only in Christ alone. Kita mau mengatakan bahwa kita mau membangun hidup kita dalam Tuhan, kita mau percaya pada Tuhan. I will build my life upon your name, Jesus. Dengan kesungguhan hati kita, dengan iman kita mau mengatakan, kita membuka hati kita bahwa Tuhan, kami datang, kami mau memberikan hidup kita kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Sesuai dengan lagu ini. And I will build my life. I will put my trust in you, Lord. Tuhan, inilah nyanyian syukur kami, penyembahan kami Tuhan. Kami pagi hari ini dapat memuji dan memuliakan Tuhan karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik Tuhan. Semua Engkau lengkapi Tuhan, Engkau sediakan. Kami mengucap syukur Tuhan dan terimalah
penyembahan kami ini ya Tuhan, pujian penyembahan kami ini Tuhan, jadi rupa yang harum bagimu ya Tuhan. Terima kasih, segala hormat, puji syukur, segala kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Dalam nama Lo Yeshua HaMashiach, Jesus Christ we pray. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat datang di gereja Every Nation. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Pagi ini kami mengajakkan jemaat untuk membawa persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui QRIS, melalui transfer, atau melalui e-wallet yang tercantum di layar. Mari kita siapkan persembahan kita. Ya, selamat memberi. Di bangku saudara juga ada formulir permohonan doa. Saya pribadi mendorong untuk jemaat menulis pokok-pokok doanya, pergumulan untuk didoakan oleh tim doa di gereja. Saya juga pada kesempatan ini mau bersaksi, mengucap syukur. Beberapa waktu yang lalu saya tulis permohonan doa. Saya masukin di kotak ini mengenai adik saya yang terdeteksi hepatitis C. Saking kompleksnya, rumah sakit di sini nggak bisa memberikan kesimpulan. Jadi darahnya itu mesti dikirim ke Singapura. Butuh waktu seminggu atau 2 minggu untuk diagnosanya. Dan itu dekat sekali dengan kanker hati gitu. Jadi ya saya sama istri saya sepakat berdoa dan kami juga minta bantuan doa di gereja ini. Dan seminggu lalu atau 2 minggu lalu kita udah terima hasilnya bahwa ya just simply hepatitis C. Jadi wah puji Tuhan, tidak ada kanker hati, tidak ada. Saudara-saudara, kita percaya kekuatan doa, dan saya encourage teman-teman untuk put your pergumulan di kotak ini, di formulir yang ada di bangku saudara. Demikian kesaksiannya. Saya juga akan memberikan satu pengumuman. Hari Sabtu November 18 ada Young Pro Gathering. Wow. Di tempat ini jam 4 sore. Tanggal berapa ini? 18. Jadi silakan jemaat datang, kita ramaikan tempat ini sambil memuji Tuhan. Demikian, mari kita doakan persembahan kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kami dapat memberi pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Kau merendahkan dirimu Tuhan, di mana kami bisa memberi Tuhan, karena Engkau tidak membutuhkan ya Tuhan. Tangan-Mu di bawah Tuhan kami, tangan kami di atas. Luar biasa Tuhan, suatu kehormatan Tuhan, karena Engkau mau memberikan suatu hubungan yang sehat adalah suatu hubungan yang take and give Tuhan. Hubungan yang intim adalah suatu hubungan yang tidak hanya memberi, tapi juga menerima. Dan Tuhan, pagi ini kami dapat kesempatan untuk memberi Tuhan. Betapa Engkau merendahkan dirimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami
Pimpin kami untuk menggunakan persembahan ini untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Untuk memajukan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terimalah persembahan syukur ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pak Raswan, silakan. Amin. Baik saudara, selamat pagi semua. Saudara adalah murid-murid Kristus yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Katakan sebelah kiri kanan, engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Saudara, kita ada di seri yang baru pada pagi hari ini, Think Outside the Box. Ini plesetan ya. Kelihatan yang box ini plesetan. Ini apa? Plesetan apa saudara? Dolar ya. Seri ini ada 3 kali hari Minggu kita akan belajar firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang uang. Ya, jadi kita diajarkan berpikir di luar dari uang, ya, dolar atau harta atau aset. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, kalau saudara tidak bawa Alkitab, coba di handphone pasti ada Alkitab saudara. Kita akan melihat dari kitab Lukas, ya, kitab Lukas. Ya, sebagai bagian dari ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu kita mendengarkan sabda Tuhan, amin. Kita mau belajar, kita mau menjadi murid Kristus pada pagi hari ini. Mari kita merenungkan, mendalami apa yang Yesus katakan. Dari Lukas pasal yang ke-12. Sudah ketemu saudara? Kalau sudah ketemu katakan amin. Ya, kalau belum ketemu katakan tolong saya Tuhan. Sebentar. Ya, oke. Baik. Jadi suatu hari ketika Yesus sedang berjalan di satu tempat, datanglah seorang muda, ini nggak tahu muda atau kira-kira kayak begini, ya, apakah muda atau tua. Salah satu pengikut Yesus datang kepada Yesus, lalu dia mengatakan seperti ini, Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku. Itu permintaan pria ini kepada Yesus. Saudara, ini adalah suatu doa yang pria ini sampaikan kepada Tuhan. Suatu permohonan. Ya, tidak terlalu detail diceritakan oleh Lukas di sini, ya. Apa latar belakang persoalannya? By the way, juga cerita ini hanya ditulis di kitab Lukas, saudara. Tidak ada di Injil Markus, tidak ada di Injil Matius, tidak ada di Yohanes. Hanya Dr. Lukas yang menulis ini, sehingga ada di Injil Lukas. Ya, tapi dari perkataan doanya ini kita bisa mengerti, kelihatannya dan bisa dipastikan orang ini tidak mendapat bagian warisan, begitu. Bisa jadi diambil saudaranya semua warisannya, kakaknya, ya. Atau dia dibagi sedikit, ya. Jadi dia minta lagi bisa juga, ya. Nah, jadi ada satu isu di sini yang anak ini atau orang ini bawa kepada Yesus. Yaitu dia punya satu masalah dengan harta. Kurang menurut dia. Jadi dia minta Tuhan Yesus tolong bicara kepada saudara saya. Supaya dia jual bagi ke saya. Berapa banyak juga kita di dalam kehidupan kita pernah berdoa begitu. Tuhan tolong ubahkan kakak saya. Ada saudara yang pernah berdoa gitu. Tuhan bicaralah kepada istri saya. Tuhan bicaralah kepada suami saya. Tuhan, bicaralah kepada bos saya, atasan saya, supaya dia menaikkan gaji saya. Tuhan, bicaralah kepada tetangga saya, supaya dia bagi-bagilah makanannya kepada saya. Tuhan, kita seringkali, perhatikan di sini, kita mungkin seperti orang ini. Apa yang Yesus katakan, menjawab orang ini?
Ayat 14. Namun Yesus berkata kepadanya, perhatikan apa yang Yesus katakan. Saudara, ya Tuhan Yesus katakan gitu. Man atau brother, ya, saudara, Tuhan Yesus katakan gini, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu? Ya. Nah saudara, seringkali doa kita juga begitu kepada Tuhan Yesus. Mari kita jujur saudara kepada Tuhan. Yaitu apa doanya? Kita hanya minta Yesus menjadi pengantara saja. Kita hanya minta Yesus menjadi macomblang, yaitu istilah ininya. Cuma sebagai messenger ngomongin dong Tuhan dong. Abis itu terus kita lupa. Kita hanya datang kepada Yesus karena ada maunya aja. Tuhan tolong dong bicara sama dia. Tuhan tolong dong bicara. Jadi kita perlakukan Tuhan seperti dia itu pesuruh kita. Seperti dia itu messenger kita. Seperti dia itu ban serep kita. Ya, kita perintah-perintah dia. Tuhan ini guru ini. Nah Yesus bilang terus terang kepada orang ini. Siapa yang telah angkat aku jadi hakimmu? Siapa yang telah mengangkat aku jadi penengahmu? Lalu ayat 15. Ya, ayat 15. Ini pesan firman Tuhan terhadap orang ini. Kita lihat sama-sama. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan itu. Saudara, inilah jawab Yesus kepada doa permintaan orang ini. Bukannya Yesus jawab, ya tenang aja, nanti saya akan bicara sama dia. Ya, tenang aja. Ya, kamu nggak akan kekurangan kok. Ingat, Tuhan akan sediakan apa yang kamu perlukan. Tuhan akan take care kamu. Oh ya, kamu kurang ya. Ya, sini saya doakan. Tuhan Yesus tidak jawab itu kepada pria itu. Apa yang Yesus bicara kepada pria itu? Berjaga-jaga. Gimana kalau saudara sedang berdoa, Tuhan aku berdoa untuk Tuhan ubahkan. Tuhan saya berdoa untuk saya mendapat goal project ini. Tuhan saya berdoa untuk saya dapat berkat ini. Terus Tuhan bilang, berjaga-jaga. Tuhan jawab gitu. Gimana perasaan saudara kalau jawabannya itu tiba-tiba berbeda dengan apa yang kita harapkan? Ini jawaban Tuhan berbeda dengan apa yang orang ini harapkan. Justru pesannya adalah berjaga-jagalah. Pesan yang pertama, ya, berjaga-jagalah dan waspadalah. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Saudara catat ini di dalam catatan saudara. Saudara, bukannya menuruti apa yang menjadi kehendak pria itu, tapi Yesus justru memperingatkan. Satu, kedua memberi perintah. Kalau ada kata lah, ya Tuhan Yesus katakan ada lah, itu berarti perintah. Ada sesuatu yang orang ini harus lakukan. Ada bagian orang ini lakukan. Ya, bukan bagiannya Tuhan. Berjaga-jaga itu bukan bagiannya Tuhan. Waspada itu bukan bagiannya Tuhan. Ya, tapi berjaga-jaga dan waspada itu bagiannya siapa, saudara? Bagiannya kita. Tugasnya kita untuk berjaga. Tugasnya kita untuk waspada. Ya, berjaga-jaga, waspada. Nah, waktu saya biasanya kasih makan anjing saya, ya, biasanya suka berantem. Ya, ada 5 anjing saya. Nah, yang suka ribut saya bisa kenal nih. Ada 3 lah yang suka rebutan makanan. Itu ada 1 Kuma, ada namanya Mickey, sama namanya Butter. Ya, 3 ini selalu ribut kalau makan. Ya, udah kita kasih piringnya masing-masing. Dia selalu berputar mengambil piring orang, piring anjing ya, piring anjing yang lain. Dia selalu berputar, dia jaga sini. Jadi saling mengintai piring lain gitu. Kira-kira begitu, itu anjing saya begitu. Jadi saya harus berjaga-jaga. Harus saya jaga ini, yang ini di pojok sini, yang ini di pojok sana, yang ini di pojok situ. Jadi saya jaga supaya tidak saling mengambil makanannya. Jadi mau ngasih makan anjingnya saya harus berjaga-jaga. Itu maksudnya jaga itu supaya tidak ada yang masuk, supaya tidak ada yang serang. Itulah berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Katakan bersama saya, berjaga-jaga. Tuhan perintahkan orang ini berjaga-jaga, waspada terhadap apa, saudara? Ya, waspada terhadap ketamakan. Di sini dikatakan ketamakan. Katakan bersama saya, ketamakan. Ketamakan. Apa itu ketamakan, saudara? Nah, ada di sini ya. Ya, ini ayat yang tadi, thank you. Ketamakan.
Saya cek menurut KBBI, kata-kata tamak atau ketamakan itu mengandung arti keinginan untuk selalu memperoleh. Keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya. Ini menurut KBBI ya. Yaitu bisa jadi itu harta, makanan, pujian, apalagi ketenaran, popularitas, aset, ya. Apapun, ngelihat orang lain dapat, kita pengen juga dapat. Ya, ngelihat orang lain punya, kita pengen punya. Tamak, padahal udah punya, pengen lagi. Ya, udah punya, pengen lagi. Jadi itulah ketamakan, nggak pernah puas. Ingin terus sebanyak-banyaknya untuk saya, untuk saya. Jadi ingin selalu ingin beroleh banyak untuk dirinya sendiri. Ya, itu ada kata lain, ada sinonim dari ketamakan, yaitu apa saudara? Serakah. Dia serakah. Nggak pernah cukup untuk dirinya. Selalu mencari, mengambil, meminta untuk dirinya sendiri. Diambil, dipakai untuk dirinya sendiri. Untuk kepentingan sendiri. Loba di situ dikatakan. Ketamakan. Makanya Tuhan Yesus katakan, berjaga-jaga. Waspada. Nah saudara, waktu Yesus ngomong ini, ya perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Waktu Yesus bicara ini, ya, Yesus bicara tidak hanya kepada pria itu. Nah, ini yang saudara perlu tahu. Tapi Yesus bicara itu dikatakan kepadanya, nyanya itu jamak, banyak. Jadi Yesus bicara kepada orang itu dan termasuk kepada orang banyak yang ada di situ. Yesus katakan kira-kira begini, hai kalian semua, kira-kira Yesus ngomong itu, dengar baik-baik. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Tuhan Yesus katakan gitu kira-kira. Kalau Yesus katakan begitu, itu artinya saudara, Yesus juga mengatakan itu untuk saya. Katakan bersama, untuk saya. Untuk saya, untuk kita. Yesus mengatakan kepada saudara, hai Desi, hai Iren, ya, hai Sheila, ya semua. Berjaga-jagalah. Waspadalah. Waspadalah. Saudara, kalau Yesus mengatakan ini, berarti ini di luar dari keputusan Tuhan. Berarti ini ada di saudara keputusannya. Yaitu apa? Kita ini saudara, perhatikan, kita ini sebenarnya lemah. Kita ini sebenarnya berpotensi jatuh di dalam dosa ketamakan. Sifat kedagingan manusia kita ini lemah, berpotensi jatuh di dalam dosa ketamakan. Tidak terkecuali saya juga, termasuk saya yang berkhotbah di depan ini. Hamba Tuhan siapapun bisa jatuh di dalam dosa ketamakan. Ketamakan ini bukan hanya untuk orang yang kaya raya, orang yang tidak punya apa-apa juga bisa tamak juga. Karena Tuhan Yesus katakan segala ketamakan. Tidak hanya bicara uang. Segala ketamakan. Nah untuk yang satu ini, saudara nggak bisa tengking dalam nama Yesus pergi ketamakan. Nggak bisa. Untuk yang satu ini, saudara dan saya harus apa? Berjaga-jaga. Amin saudara. Itu ingat baik-baik. Kalau besok nanti siang pulang lupa khotbahnya, saudara ingat satu kata ini. Berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Karena ketamakan itu akan terus mengintai saudara. Ketamakan ini akan terus mengelilingi dan akan menghasut saudara. Dia akan terus menggerogoti saudara. Dia akan terus mengintai kemana saudara pergi. Jadi berjaga-jaga. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena dia bisa mengintai, menyerang saudara kapanpun dan dimanapun saudara. Ya, itu pesan Tuhan yang pertama, berjaga-jaga. Yang berikutnya, apa di ayat 15 yang Tuhan Yesus katakan itu? Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya. Berlimpah-limpah itu artinya kelebihan, ya, kelebihan hartanya. Pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan. Pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Nah, berarti kan ada kelebihan, ada excess money,
kelimpahan. Nah, dikatakan untuk orang yang begini, itu juga Tuhan katakan apa? Hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Amin, saudara. Does not consist in the abundance of his possessions. Dalam versi ESV-nya. Perhatikan ini, ayat 21. Saya loncat ya ke ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Nah, pada pagi hari ini, saya beri judul, kaya di hadapan Allah. Saudara, pesan Yesus kepada kita, hidupmu tidaklah tergantung atau berasal dari harta kekayaan itu. Saudara, hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berkuasa mengaturnya sesuai dengan kehendak pribadi kita sendiri. Semua kehidupan kita ini benar-benar ada di tangan Tuhan. Nah, untuk kita bisa hidup, tadi kesaksian Pak Tommy, ya, kita mengamini, terbukti, nyata, Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan, cancer sekalipun Tuhan bisa sembuhkan. Semua itu karena anugerah kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mau sampaikan sesuatu kepada kita pada pagi hari ini. Bahwa hidup saudara adalah bergantung pada Tuhan. Ya, hidup tidaklah berasal dari kekayaan itu. Tidak tergantung daripada kekayaan itu. Nah, saudara, kita kembali ke orang tadi. Ya. Sewaktu dia datang kepada Yesus, orang ini yang di otaknya, yang di hatinya, ya di dalam sepanjang hidupnya, pergumulannya, yang di dalam pikirannya, itu hanya harta. Dia datang kepada Yesus, dia tidak butuh yang lain. Permintaan yang pertama kepada dia, Tuhan Yesus, saya butuh harta. Tolong bilang sama kakak saya atau adik saya, supaya dia bagi hartanya. Jadi di otaknya dia hanya harta. Itu yang dia kejar. Sehingga ya dia tidak punya hasrat, tidak punya keinginan untuk hubungan dengan Tuhan. Saya mau ibaratkan begini, ya. Saudara ada yang punya anak di sini? Ya, saudara punya anak ya. Jadi kalau suatu hari anak saudara datang kepada saudara, ya Pa atau Ma, saya minta duit. Udah, terus ntar malam dia datang, dia ketemu saudara lagi, Pa, Ma, saya mau beli makanan. Ya, oke. Terus besok lagi datang kepada saudara, Pa, Ma, Papa, saya butuh beli iPad misalnya. Besok lagi dia datang lagi pada saudara, Pak, saya minta duit. Besok lagi datang kepada saudara, Pak, saya minta duit. Besok lagi datang kepada saudara, Pak, saya minta duit. Saudara, saya mau tanya saudara sebagai papanya, bagaimana perasaanmu kalau anak saudara seperti itu? Ya, saudara bisa bayangkan sendiri. Atau jangan-jangan kita sama papa kita begitu di rumah. Saudara perhatikan, sebagai seorang bapak, ya, ibu juga, sebagai seorang ibu, tentunya kita punya keinginan. Ayo deh kita duduk ngomong, udah jangan ngomongin uang, saya pengen ngobrol aja sama kamu. Betul nggak orang tua? Pengen ketemu sama anak ngobrol, makan bareng, ya sekedar ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi gitu ya. Ngobrol-ngobrol, punya waktu, fellowship sama-sama, bercanda bareng, ya. Kalau yang long distance telepon ngobrol, oh tadi gimana ceritanya? Aduh saya kepleset tadi Pak, kan enak kalau cerita gitu kan. Oh saya tadi lupa waktu ke ini lupa bawa uang gini. Oh ya kamu perlu uang, ya mama transfer ke kamu. Nah kalau ngomong gitu kan pasti dikasih gitu kan. Saudara, maksud saya ini orang juga kayak begini. Datang ke Tuhan tuh hanya agendanya uang, nggak ada yang lain gitu. Bukankah kita diberi privilege sama Tuhan untuk ketemu sama dia, kita bisa ngobrol, kita bisa punya hubungan, kita bisa ceritakan suka, kita bisa ceritakan duka juga, jangan hanya dukanya aja, ceritakan sukacita kita juga kepada Tuhan. Tuhan itu mau
kita ini punya hubungan dengan dia. Itu yang Yesus mau. Makanya Yesus jawab, ingat, berjaga-jaga, waspada. Kelihatannya kamu sudah dimasuki virus ketamakan dalam diri kamu. Jadi kamu datang ke saya ngomongnya uang aja, gak ada ngomong yang lain. Nah, hati-hati saudara, apakah doa kita seperti orang ini atau tidak? Hati-hati saudara. Kalau doa kita seperti orang ini, ingat Tuhan Yesus bilang sama kita, berjaga-jaga dan waspada. Ingat bahwa semuanya, bahwa hidup kita tidaklah berasal dari kekayaan itu. Jadi saudara, hidup kita ini sungguh bukan berasal dari kekayaan, tapi hidup kita berasal dari Tuhan Yesus. Jadi kuncinya yang saya mau sampaikan di sini adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Amin saudara. Saudara, Tuhan tidak bisa digantikan dengan harta kekayaan. Ya. Tuhan tidak bisa digantikan dengan harta kekayaan. Saya mau ajak saudara buka di Ulangan 8 ayat 18. Ya, saya mohon maaf tidak ada juga di slide ini. Ulangan 8 ayat 18. Sudah ketemu? Katakan amin. Amin. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara perhatikan, dengarkan firman Tuhan baik-baik, bahwa Tuhan katakan ingatlah. Tuhan katakan ingatlah. Haruslah engkau ingat. Kenapa Tuhan katakan haruslah engkau ingat? Karena kita ini punya masalah, saudara. Yaitu masalah kita common problem, masalah umum kita, yaitu apa? Kita ini pelupa. Ya, kita suka lupa. Maka Tuhan katakan ingatlah kepada Tuhan Allahmu, sebab Tuhanlah yang memberikan, garis bawah kata-kata ini, yang memberikan. Ya, saudara bukan saudara bukan raih itu karena prestasi, tapi itu Tuhan memberikan kepada saudara. It's a gift kepada kita, pemberian kepada kita. Apa pemberiannya? Yaitu memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, kita yang kerja, kita yang dapat, tapi yang kasih kekuatan itu Tuhan. Tuhan kasih kekuatannya, Tuhan kasih jalannya, Tuhan kasih pintunya, Tuhan kasih idenya, Tuhan kasih kreatifnya supaya kita bekerja, supaya kita produce wealth, menghasilkan kekayaan. Tapi kita ingat, itu bukan berasal dari kita. Dari mana kita dapat? Dari Tuhan. Tuhan yang kasih kepada kita dengan ukuran masing-masing berbeda-beda. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berjaga-jaga, waspada kepada ketamakan. Semua sudah ada ukuran yang dari Tuhan. Dan jangan melampaui apa yang Tuhan kehendaki. Dan jangan melampaui batas apa yang Tuhan kehendaki. Dan ingat bahwa hidup kita tidak bergantung kepada kekayaan itu. Tapi kita bergantung kepada Tuhan. Jadi sumber kekayaan itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita, saudara, kalau sumbernya dari Tuhan, kalau kekuatannya dari Tuhan, kalau semuanya itu dari Tuhan, maka apa tugas kita? Tugas kita adalah mengelola. Amin, saudara. Tugas kita adalah mengelola. Kita adalah pengelola. Katakan ke sebelah kiri kanan, saudara adalah pengelola. Saudara adalah pengelola. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, saudara. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadilah pengelola yang baik. Untuk menjadi pengelola yang baik, engkau dan saya harus punya hubungan kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Tuhan Yesus. Kalau saudara komisaris, saudara direktur, saudara manajer di sebuah perusahaan, ya, saudara yang punya uang itu atau bukan? Bukan kan? Kita pengelola. Kita harus bertanggung jawab kepada siapa? Pemegang sahamnya. Ya kan? Bayangkan kalau saudara pengelola, saudara nggak punya hubungan sama pemegang sahamnya, apa yang terjadi? Berakhir di KPK, saudara, ya kan? Berakhirnya di KPK, apa penyalahgunaan keuangan. Jadi nggak pernah ada hubungan sama pemilik sahamnya, pemegang sahamnya. Jadi saudara, kita harus punya hubungan sama pemiliknya. Itu siapa pemiliknya? Tuhan. Yang utama, yang penting adalah hubungan dengan Tuhan. Di situ kita mendapat hidup. Dialah sumber kehidupan kita. Saudara, jika kita diberi kesempatan, jika kita diberi privilege mengelola aset atau kekayaan,
apapun jumlahnya atau seberapa besar pun dan dalam jumlah tertentu sekali, berapapun jumlahnya, saudara, itu semua dari Tuhan. Bukan hanya karena kepintaran kita. Ya betul, itu karena kepintaran kita berprestasi. Tapi bukan hanya itu. Itu karena ada berkat pemberian dari Tuhan. Dan perhatikan saudara, semua yang Tuhan berikan itu harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Dan kita pakai sesuai dengan pesan, sesuai dengan goal, sesuai dengan misi, sesuai dengan harapan apa yang pemiliknya mau. Apa yang Tuhan mau. Kemana kita bisa salurkan? Tanya kepada pemiliknya, kepada Tuhan. Saudara, engkau dipanggil berkelimpahan. Saudara dipanggil untuk menjadi saluran kepada orang yang membutuhkan. Ya, di satu sisi ada orang yang dipercaya Tuhan. Di satu sisi ada juga tempat di mana membutuhkan pertolongan, membutuhkan layanan, membutuhkan koneksi dan lain sebagainya. Untuk itu saudara kita yang diberikan kepercayaan, kita yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran untuk mereka yang membutuhkan. Apakah itu orang miskin, apakah itu pekerjaan sosial, apakah itu pekerjaan misi, apakah itu pekerjaan pembangunan kerajaan Tuhan, apakah itu pekerjaan pemberitaan Injil, apapun yang Tuhan arahkan, saudara, Tuhan mau saudara memakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan seperti orang yang tadi ini, tamak untuk dirinya sendiri, untuk saya, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Jadi saudara, kembali lagi tadi saya ke ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ya. Jadi sebelumnya ini Tuhan kasih satu cerita, perumpamaan. Ya. Tapi kita nggak akan masuk ke perumpamaan itu, waktunya nggak cukup. Ini nanti ada pembahasan tersendiri lagi. Tapi perumpamaan di mana Yesus berikan orang yang tamak ini, bahwa orang yang tamak ini mengutamakan hartanya untuk dirinya sendiri. Tapi Yesus katakan, ya demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah, yaitu hidupnya sia-sia. Ya, di ayat ke-20. Hidupnya sia-sia. Ayat 20. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam itu juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Orang yang mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri, Tuhan Yesus katakan, hai kamu orang bodoh. Itu Yesus yang katakan. Yang Yesus mau kita menjadi kaya di hadapan Allah. Apa itu kaya di hadapan Allah? Yaitu kita punya Yesus di dalam diri kita. Apa itu kaya di hadapan Allah? Kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus di dalam diri kita. Itulah yang menjadi sumber kehidupan kita. Nah, ini ada artikel saya baca ya. Ada namanya Bob Marley. Ya, dia seorang penyanyi reggae ya. Nah, dia meninggal di usia 42 tahun di sebuah rumah sakit. Rumah sakit namanya A Cedar of Lebanon di Miami, Amerika. Di nafas terakhir sebelum dia meninggal, dia bilang gini sama anaknya. Ini perkataan yang terakhir, ya, dia bilang ke anaknya namanya Ziggy. Dia katakan, money cannot buy life, ya, money cannot buy love, life, ya, atau uang tidak bisa membeli kehidupan. Kenapa dia katakan gitu? Pasti dia merenungkan baik-baik bahwa akhirnya toh juga uang saya nggak bisa sembuhkan penyakit saya. Nah, jadi dicatat dia meninggalkan kekayaan. Kalau dinilai saat ini, asetnya dia, properti dia dan semuanya itu nilainya 32 juta US dollar. Itu setara dengan kira-kira 500 miliar ya, uang sekarang ya. Jadi dia, Ziggy mengingat perkataan ini bahwa percuma juga dia punya uang banyak, toh juga mati juga gitu kan. Dan dia nggak bisa bawa juga ke liang kubur. Bisa juga dibawa, tapi itu diambil pencuri kan.
ya orang lain yang menikmati, bukan dia juga. Jadi saudara, nggak ada artinya juga, ya. Dan dia meninggal begitu saja. Jadi yang paling penting saudara dalam kehidupan kita, ini pesan dalam minggu ini, ya. Dari seri keuangan yang kita bahas pada siang hari ini, memang ini agak sensitif yang saya mau sampaikan kepada saudara. Tapi saya yakin ini akan bermanfaat bagi kita. Saudara, janganlah khawatir akan hidup kita. Amin. Janganlah khawatir akan masa depan saudara. Hai anak-anak muda yang masih kuliah, yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan. Bahkan saudara yang sudah berusia, yang sudah mapan dalam pekerjaan. Jangan khawatir. Hidup kita tidaklah bergantung dari harta, uang, pencapaian, karir kita. Tapi hidup kita yang terpenting adalah kita kaya di hadapan Allah. Amin saudara. Kita memiliki hubungan dengan Allah. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ya. Pada akhir ya, menjelang Natal tahun 1960-an. Saat menantikan kelahiran anak yang ketiga mereka, ya. Keluarga Gaither, suami istri ya, mengalami masa yang agak traumatis dalam kehidupan dia. Dalam hidup mereka ya, mengalami traumatis karena mereka mengalami penyakit yang namanya Bill Gaither. Dia sedang dalam masa pemulihan. Dia mengalami satu sakit pada saat itu yang bernama sakitnya namanya mononukleosis, yaitu suatu infeksi virus di tenggorokan dan mulut yang menular ya. Dan pada waktu itu belum secanggih penanganan COVID kayak sekarang, dan itu menular ya, jadi harus terisolir dan terancam juga nyawanya. Nah, pikiran dia pada saat itu dalam keadaan penyakit itu istrinya hamil anak ketiga. Nah, pikiran dia ini mau diterusin atau enggak kelahiran anaknya gitu kan. Pikiran untuk melahirkan anak lagi ke dunia ini berdampak pada dirinya, dia stres berat. Namun ketika melewati Christmas, memasuki malam tahun baru, Bill dengan istrinya sedang duduk-duduk di ruang tamu, mereka berdiskusi dan berdoa. Ya dalam kondisi sakit itu, dalam kondisi ketakutan ya. Dan juga di momen itu, saudara, di era itu Amerika sedang dilanda depresi berat, ya, atas penyalahgunaan narkoba, juga ketegangan rasial, isu rasial, ya, itu meningkat. Nah, di dalam situasi yang stres itu, depresi itu, tidak disangka-sangka itu, dia malam itu bersama dengan istri merasakan, waktu mereka duduk-duduk, mereka merasakan damai sejahtera tiba-tiba. Mereka merasakan peace, kedamaian yang lembut, menyentuh hati kedalaman mereka. Mereka mengatakan seolah-olah Bapa Surgawi itu seolah-olah hadir di tengah-tengah dia. Seperti dia rasanya ada sebuah penglihatan seperti seorang ibu menggendong bayinya, menaruh ke dalam ranjang baby. Dengan lembut, dia merasakan itu, kedamaian itu. Lalu tiba-tiba kepanikan itu berubah menjadi ketenangan dan menjadi ada harapan, ada kepastian akan masa depan. Lalu dia mulai merenungkan tentang Yesus, sehingga dia timbul satu iman dalam hatinya, keyakinan akan masa depan. Kenapa kita nggak percayakan saja sama Tuhan Yesus? Dikatakan bahwa dialah sumber kehidupan kita, dialah sumber kehidupan. Hidup tidak tergantung dari aset, dari kekayaan, tapi dia menyadari di situ dari Tuhan Yesus. Nah, tak lama setelah itu akhirnya bayinya tahun berikutnya lahir juga. Baik Bill maupun Gloria, nama istrinya, Bill Gloria Gaither, ya teringat pada saat bayinya lahir ini. Oh, dia ingat masa-masa waktu duduk-duduk itu tahun baru itu. Kita dikuatkan oleh hadirat Tuhan. Dia mengingat akan karya Kristus, sehingga Bill dan Gloria ini mulai menulis satu renungan ya. Dan mereka ini memang penyanyi, jadi dia nyanyikan renungannya ini. Dan ditulislah berdasarkan
perjumpaan yang dia alami itu, dia mengalami bahwa Kristus datang, maka dia tulislah lagu ini. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Saudara, lagu ini telah menjadi berkat bagi banyak orang yang sedang putus harapan, banyak orang yang terluka, banyak generasi dari generasi ke generasi sampai generasi kita pada saat ini. Lagu ini masih menjadi berkat. Amin, saudara. God sent His Son. They called Him Jesus. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Yohanes 14 ayat 19. Sebab aku hidup. Yesus mengatakan, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Saudara, Yesus sendiri mengatakan, sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Jadi saudara, saya mau ajak saudara pada pagi hari ini. Jika engkau mau hidup, jika engkau mau masa depan, jika engkau mau keberhasilan, jika engkau mau masa depanmu penuh harapan, hanya ada satu yang bisa memberikan janji. Hanya ada satu yang bisa memberikannya. Hanya Yesus Kristus. Karena Ia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara, untuk menyelamatkan saudara dari hukuman dosa. Dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan karena kebangkitannya itu, karena kebangkitan Kristus, Dia tidak mati, Dia bangkit, sehingga kita bisa memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Dia. Amin, saudara. Adakah saudara yang mau menyerahkan masa depanmu kepada Yesus? Saudara, hidup kita, masa depan kita, calon pasangan hidup saudara, kehidupan rumah tangga saudara di masa depan, sekolah saudara, karir saudara di masa depan, tidak tergantung dari berapa besar kepintaran, hikmat, koneksi, kekayaan saudara, tapi semuanya itu bergantung dari Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Uang tidak bisa membeli kehidupan, harta tidak bisa memberikan kehidupan, kepintaran, kehebatan kita tidak bisa memberikan kehidupan. Hanya Yesus yang bisa memberikan kehidupan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala saudara pada pagi hari ini. Bagi saudara yang mau menerima Yesus di dalam hidupmu, yang menaruh masa depanmu kepada Tuhan Yesus sebagai pengharapan saudara, sebagai jaminan bagi saudara akan masa depanmu, Yesus bisa memberikan masa depan yang penuh harapan kepada saudara. Mari saudara, saya
mengajak saudara membuka hatimu. Maukah engkau mengundang Yesus? Maukah engkau menyerahkan kepada Yesus masa depanmu? Maukah engkau meninggalkan ketergantunganmu kepada hal-hal dunia, tapi bergantung kepada Tuhan Yesus? Baik engkau yang di Zoom juga dan yang di ruangan ini pada pagi hari ini, saudara, serahkan kepada Yesus. Jika engkau mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kau taruh tangan di dadamu. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan saya mau menyerahkan masa depan saya kepada Tuhan Yesus. Saya menyerahkan segala kebutuhan, karir, kehidupan, rumah tangga, masa depan, pasangan hidup, jodoh saya, dan semuanya saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau bergantung kepada Tuhan Yesus. Tidak lagi bergantung kepada hal duniawi, harta, uang, atau apapun juga, tapi bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini. Berdoa Tuhan untuk kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Untuk firman-Mu ini berdampak, mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu ini menjadi pegangan pengharapan dalam hidup kami. Firman-Mu ini menyembuhkan kami. Dan firman-Mu juga menjadi pengingat bahwa kami, betapa kami harus waspada dan berjaga-jaga agar kami tidak jatuh di dalam dosa ketamakan. Firman-Mu mengingatkan kami, menguatkan, membuat kami bisa berjalan menghadapi hari-hari esok yang penuh harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita masih mau memuji Tuhan pada siang hari ini. Come on. Baik saudara, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat dari Tuhan.
Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu atas hidup kami Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati setiap usaha dari jemaat-Mu pada pagi hari ini. Aku berdoa Tuhan memberkati umat-Mu. Tuhan memberkati para pelajar pada pagi hari ini yang sedang studi, untuk Tuhan memberikan keberhasilan kepada mereka. Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Aku berdoa untuk yang sakit pada hari ini, Tuhan berikan anugerah mujizat kesembuhan pada kami pada hari ini. Berdoa untuk para pengusaha pada pagi hari ini, Tuhan memberkati usaha mereka. Tuhan yang membuka tingkap surga dan menyalurkan berkat-Mu berkelimpahan dalam kehidupan kami. Tuhan membuka setiap pintu-pintu berkat-Mu atas kami Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Tuhan, biarlah pengharapan kami kepada Engkau Tuhan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang mengasihi Tuhan pada pagi hari ini, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera berkelimpahan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Semua jemaat yang percaya mengatakan bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati saudara, amin.